Jadi apa yang tayangan di media channel YouTube saya nggak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami, tidak ada rencana apa. Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif ya, ya bekerja seperti biasanya aja ya, dan tentunya dia tidak seperti orang biasa yang bisa memberikan pernyataan tampil di publik nggak bisa. Itu kan harus aktif dan ada atasannya. Nggak bisa. Resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi. Kalau saya tetap minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Ngontai. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita. Lu kalau ngomong seperti Koko dan masuk ke udah pengen nyeplos saya karena lu belum ngomong kelar tuh udah Akang. Cepet banget itu. Oke. Luar biasa Kang, lagi semangat banget. Ya. Nah, seperti biasanya kita mau ngontai lagi. Mau bahas yang itu lagi ya. Itu lagi dan itu lagi. Dan itu lagi. Ya, karena kita sudah berkomitmen di awal emang kita mau mengawal kasus ini sebenarnya. Iya. Jadi pantang mundur, pantang menyerah, meskipun blunder. Ya, meskipun dari banyak beberapa ya pihak-pihak sono ya, yang ingin membungkam orang-orang seperti kita ini, mau netizen, mau selebgram, mau youtuber gitu ya Kang ya, yang menyinggung-nyinggung masalah kasus ini ya, terutama kasus apa Kang yang itu kan? Tentang Eki masih hidup. Oh, tentang Eki masih hidup. Iya, iya. Nah, gue tadi apa gitu gue lupa tuh. Iya. Tentang Eki masih hidup ya? Iya. Tentang Eki masih hidup itu juga banyak di istilah kasarnya banyak di secara nggak langsung ditutup lah, dibatasi lah. Kalau bisa jangan ada komentar itu. Iya, kalau bisa jangan ada pembahasan itu, kalau nggak dilaporkan segala macam, kita tidak takut intinya seperti itu. Kenapa? Ya, karena kita kan masyarakat sipil. Kita berhak berasumsi, kita berhak berkomentar ya. Iya. Gitu loh, terkait kasus ini juga karena kan ini sudah jadi konsumsi publik. Iya. Gitu dong, gitu. Kalau tidak mau jadi konsumsi publik, harusnya kasus ini dari kemarin dikelarkan, jadi tidak keburu viral. Iya, betul. Kan gitu loh. Intinya seperti itu aja, simple. Gitu loh. Jadi kalau bilang mau dilaporkan atau mau dimas segala macam, kita rasa konten-konten kreator kayak kita ini, teman-teman kita ini nggak ada yang takut pasti. Iya, banyak yang soalnya banyak juga yang ngupload video-video kayak gini ya. Ya banyak, bukan kita aja gitu loh sebetulnya. Banyak banget gitu loh. Ya silakan aja kalau mau melaporkan. Kan kalau melaporkan juga kan hak semua orang juga, kan gitu kan. Gitu loh. Dan kita bicara ada datanya juga ya. Iya, gitu. Dan pas kita mau lapor balik apa enggak itu nanti kan urusan belakangan sebetulnya. Kita enggak perlu ambil pusing sih kalau soal itu. Karena yang kita bicara data. Iya. Gitu aja. Kalau ibaratkan kalau orang marah ada sesuatu, kalau dia tidak merasa harusnya dia biasa-biasa aja. Gitu. Gak usah pakai alibi terguncang segala macam. Mau ngapain terguncang? Udah 8 tahun yang berlalu kok. Tapi laporan ini lebih tertuju kepada Pak Dedi Mulyadi sih. Iya. Terlepas dari itu kan katanya kan ada beberapa konten kreator yang membahas ini tidak boleh gitu kan. Iya. Memang sekarang sih fokusnya emang lagi mensomasi Kang Dedi dan si Dede. Termasuk Liga Akbar juga. Termasuk Liga Akbar juga. Nah, kan lucu kan? Liga Akbar aja kan sebetulnya sudah lama sekali mencabut laporannya. Iya. Bukan sekarang ini loh maksudnya ya. Iya, betul. Itu sebelum Peggy bebas. Dan baru sekarang aja. Emang mereka lagi nunggu momen-momennya mencari kesalahan pihak terpidana ini Supaya orang takut untuk PK. ngebela itu ya PK. Takut untuk PK juga supaya biar mikir lagi, atau mungkin mereka mau istilah kasarnya mau melakukan perintangan. Iya. Ya kan yang selama ini digadang-gadangkan. Ternyata mereka sendiri yang melakukan perintangan kan gitu sebetulnya kan. Sekarang kita tahu yang dilapor ini kan orang-orang yang mengungkap kebenaran. Sebenarnya ya kebenaran itu kan relatif ya, bisa benar bisa enggak ya. Betul. Cuma kan berusaha. Yang menurut keyakinan mereka kan benar. Iya. Gitu kan. Cuman kalau selagi itu punya perspektif yang berbeda, kenapa harus dilaporkan gitu? Iya. Cuma sekedar itu aja. Kalau Bapak atau Bang Pitra mau laporin Kang Dedi cuma karena si Dede mengakui kesalahannya, itu sama aja kayak nunjukin ini ya.
anjir ketahuan lagi bohong gua. Iya. Kayak gitu jadinya. Seolah-olah kayak dia mengancam si Dede itu tuh. Iya. Bungkam gitu. Lu ngaku selesai lu misalnya. Iya kayak gitu. Seolah-olah kayak begitu. Karena kalau misalnya mereka bilang itu hoax segala macam, tidak ada kepentingan juga buat Dede sebenarnya kan. Iya. Gitu. Kalau emang itu awalnya dasarnya benar, tidak mungkin si Dede kucuk datang berkata yang sebaliknya. Iya. Gitu kan. Toh dia juga tahu konsekuensinya. Risikonya di penjara juga. Nah, Iya. itu yang teman-teman harus pahami dan yang harus kuasa hukum itu pahamin gitu loh. Iya. Mereka pengacara lebih pintar, tapi jangan dia merasa dia pintar terus ngebodoh-bodohin orang. Iya. Seolah seperti itu jadinya kan, diputar-putar kembalikan fakta. Emang kerjaan pengacara betul seperti itu, membalik-balikan kata-kata. Iya. Ya kan? Gitu loh, mengacak pola-pola yang ada. Emang begitu permainan kata-kata lah, Iya, iya. kayak gitu. Cuman jangan kadang bodohnya sih sebetulnya. Iya betul. Gitu loh. Takutnya blunder juga ya kok ya. Hah? Ntar juga mereka kena sendiri kalau menurut Iya, gua sih betul. Kang. Tinggal tunggu waktunya aja. Iya. Iya, sebetulnya biarkan aja. Orang nyari panggung kok. Jadi tuh mereka tuh bukan mencari prestasi tapi mencari sensasi. Sensasi dicari ya, bukan Iya, prestasi ya. bukan. kalau gitu. Mana ada prestasi dari mana? Kalau kasus kayak gini dengan cara nanganin kayak begini ya prestasi dari mana? Iya lah, nggak ada prestasinya ya. Nah, jadi di sini gini. Sebenarnya AIP ini kan kalau kita bicara bagian dari mereka ya. Selama ini kita tahu itu. Tapi kalau yang di preskon itu gue lihat seperti Pak Rudiana sama pihak kuasa hukumnya kayak menyudutkan AIP malah. Soal? Sekarang berbalik, jadi ya perspektif kita sebelumnya kan Pak Rudiana menyeting AIP atau AIP punya kepentingan lain sama Pak Rudiana ini Ya, sama-sama oke. punya kepentingan kan. Ya, Cuman di sini dibalik lagi, jadi kayak seolah-olah Pak Rudiana ini dapat keterangan dari AIP sebelah pihak doang gitu, AIP doang gitu. Tahu nggak kenapa begitu? Kenapa? Kalau menurut gua pribadi, kan sekarang seolah-olah nih, gua coba dulu ya menelusuri pola pikir Akang dulu nih ya, Iya, iya. mudah-mudahan bener nih. Bener nggak maksudnya Akang maksud tuh begini, seolah-olah sekarang itu si Rudiana itu cuci tangan, Terus melemparkan ngomongin semua ke si AIP kan. AIP, iya. Jadi seumpamanya si Rudiana ini terbukti merancang skenario tersebut, Iya. dia bisa melemparkan bahwasannya saya kan dengar dari AIP. Itu. Maksudnya gitu bener nggak? Iya, iya. Bener kan? Terus Iya, yang iya. akan tanya alasannya kan? Iya. Menurut gue pribadi, kenapa si AIP itu dijadikan kambing hitam? Karena tidak ada pilihan lain. Jadi emang si AIP itu, kalau menurut gue ya, Iya. dengan gue, AIP itu emang sengaja dijadikan kambing hitam karena sejak kejadian dia bersaksi itu kan dia menghilang total tuh. Iya, iya. Dia diamankan, nanti emang jadikan kambing hitam, jadikan bumper karena Jadi akhirnya tumpuannya AIP sendiri gitu kan. mau nggak mau. Jadi tapi apakah AIP itu ditumbalkan itu merugikan si AIP? Ya bisa merugikan, bisa enggak. Karena satu sisi pasti sudah ada meeting. AIP mau nggak mau, lu gak jadi bantalan. Iya, iya. Terakhirnya begitu. Iya, Opsi terakhir udah nggak bisa lagi. Ya lu jangan pernah keluar. Bagaimanapun Iya, apapun yang terjadi, mau bom atom keluar kayak nuklir berkibaran kayak Iya, iya. istilahnya tuh jangan pernah keluar gitu kan. Karena mau nggak mau lu gue jadikan bumper. Iya, Gitu. betul. Mungkin masalah uang apalah, kehidupan lu mungkin gue tanggung lah atau apalah gitu kan. Cuci tangan biasa. Iya. Gitu. Itu cuci tangan itu hal yang anak SD ngerti kayak gitu-gituan. Arahnya kemarin kita udah ketahuan, bener nggak sih? Iya, betul. Kebaca kok Kang. Sebenarnya tuh mereka tuh kebaca arahnya. Kenapa? Karena kalau gue melihat mereka itu tidak prepare dan mereka tidak pernah menyangka kasus ini akan sebesar ini mungkin. Gitu Iya, loh. iya. Jadi segala persiapan yang mereka lakukan itu semua serba berantakan. Nah, oke. Kalau ke situ arahnya, seandainya AIP sadar kan. Iya. AIP ini sadar, wah anjir gue jadi bantalan nih. Hmm. Terus dicabut laporan sama dia. Nah itu lain persoalan tuh. Masalahnya sudah ada pernyataan belum sih itu mencabut laporan? Gue sih ada kayak belum sih, Kabar belum burung. ada sih, kabar burung Masih aja. kabar burung ya. Kalau AIP nih akan mencabut laporannya. Nah, dia akan kalau- muncul ke media gitu. AIP mencabut laporan ya. Hmm. Sampai AIP mencabut laporannya itu baru seru Kang. Kenapa? Iya, itu. Berarti settingan nama AIP sama Rudiana ini itu akhirnya berbalik untuk mereka menyerang Iya, jadinya, jadi sama-sama konflik nyerang internal gitu. jadinya kan. Hah? Jadi konflik internal Iya, antara mereka. sama-sama nyerang. Itu lebih seru sih menurut gua. Iya. Gitu loh. Kalau itu plot twist. Kalau itu plot twist ya teman-teman ya. Iya, iya. Bagi gua tuh plot twist loh gitu. Tapi kalau AIP itu jadi bantalan doang, AIP itu menghilang, emang sengaja dibuang ke dia semua, itu sudah kebaca alurnya ke sana. Tanya ke situ ya kan. Hah? Iya benar. Iya, emang udah kebaca arahnya ke situ. Soalnya pas di preskon tuh Pak Rudiana ini tidak mengenal Dede gitu ya, kata si Pitra ini kan. Pak Rudiana tidak Tidak mengenal Dede. Oke. Jadi dia tuh cuma dapat kesaksian dari si AIP dan si Dede itu AIP yang bawa gitu istilahnya, kayak apa sih, cuma menebalkan kesaksian AIP aja gitu. Itu benar. Itu sih kalau itu sih benar karena kan Iya. posisinya kan si AF
emang yang ngebawa Dede kan untuk ketemu Pak Rudiana gitu. Iya. Emang untuk menambah kesaksian aja mungkin. Iya. Bisa jadi. Itu sih kalau menurut gue sih pernyataannya nggak ada yang salah, Kang. Iya, iya. Emang itu siapa yang ngomong? Si Pitra. Kuasa hukumnya kan? Kuasa Itu permainan hukumnya. kata-kata. Iya. Emang benar kalau dia ngomong itu emang benar. Jadi kita tidak perlu berdebat di situ. Iya. Nggak perlu dikonfrontir. Kalau si Rudiana mengatakan dia bersaksi bahwa saya tidak mengenal Dede. Dede Aib yang bawa. Jadi nggak ada hubungan si Dede sama Pak Rudiana ini? Nggak ada, gitu, nggak ada. Tapi bicara nggak ada hubungan kan, tapi tetap si Rudiana yang mengarahkan si Dede. Sekarang gini aja, Nah, berani nggak Rudiana ditemukan dengan si Dede langsung? Itu Iya. yang simpel. Soalnya si Pak Rudiana ini nggak merasa mengarahkan kesaksian kepada Dede, masalahnya itu. Nah kan kesaksiannya dari si Dede sendiri kan mengatakan sebenarnya Dede itu mengatakan hal yang seperti ini itu lebih beresiko ketimbang pada saat dia bersaksi di BAP. Iya. Iya. Kenapa? Karena kalau sampai dia berbohong lagi berarti 2 kali dia berbohong, kan gitu dong? Bener nggak? Iya. Iya. Jadi menurut gua pribadi apa yang ceritakan Dede saat ini ya, Iya. karena dia sudah muncul, kita menghargai etikat baiknya. Jadi mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, kita harus berkeyakinan si Dede sudah mengatakan yang sebenarnya. Kan gitu. Iya. Nah pertanyaannya, si Rudiana ini sama si Dede ini berani nggak dipertemukan, dikonfrontir langsung dengan si Lega Akbar juga sekalian? Iya, betul. Gitu loh. Berani nggak? Pertanyaannya nggak bakal Belum berani. berani. Iya. Yakin gua, ya ujungnya si Pitra lagi nanti yang muncul. Bosen gua liat muka dia sebenarnya enggak. Gitu loh. Iya. Iya. Alasannya si Pak Rudiana ini tidak memberikan keterangan apa-apa pada media tuh, dia bilang gini, si Pitra sebagai kuasa hukum Pak Rudiana ya. Dia mengatakan dia masih menghargai Kadif Humas Polda. Jadi memang itu tugasnya Humas gitu untuk bersuara di media. Saya nggak berhak untuk bersuara kayak gitu. Ya sah-sah saja sih sebetulnya. Ya emang ada benarnya juga sih. Cuman kita kan bicara ini kan bukan masalah humas atau enggaknya, tapi kita bicaranya harusnya dia kan bisa melaporkan kasus itu kan pada awalnya dia sebagai sipil, iya, sebagai ayah korban gitu kan. Nah, harusnya juga dia bisa membawa diri dia sebagai sipil, sebagai rakyat biasa yang bersuara. Simpel aja. Harus bisa mengkotak-kotakan. Sebetulnya dia tahu itu, cuman emang sengaja disetting aja. Makanya kan kayak Bu Elsa itu segala macam ngomong, dia bukan rakyat biasa yang bisa ngomong sesuka hati di publik. Iya. Yang bisa ngomong di mana aja segala macam. Dia bukan rakyat biasa, betul. Tapi pada saat dia bikin laporan, dia kan pelapor katanya kan. Dia pelapor kejadian dari itu, dia sebagai rakyat sipil, sebagai manusia biasa, sebagai rakyat biasa, bukan sebagai anggota, dia melaporkan kasus itu. Gitu. Jadi bisa saja sebetulnya. Permainan kata-kata, bosan. Iya. Gitu. Bosan gua. Itu aja yang dibahas. Jadi kalau gambarannya gini kok. Kalau anggap ini sandiwara yang udah didesain sama Pak Rudiana kan. Terjadilah konflik internal antara Dede, Aib, udah terjadi nih kan, konflik kan. Nah, sekarang antara Aib sama Pak Rudiana tiba-tiba jadi konflik nih. Nah. Dicabutlah laporan si Aib nih, laporan BAP-nya pada saat 2016. Yeah. Dicabut sama dia. Kira-kira nih sandiwara apa lagi bakal dimainkan sama orang-orang ini nih? Ya nggak ngerti, itu udah pasti yang udah gue bilang tuh plot twist sebetulnya. Iya. Nah kalau plot twist itu kan biasanya kan nggak bisa ditebak ya. Iya. Namanya juga plot twist itu kan, itu hal yang kita nggak duga-duga juga kan sebetulnya itu akan terjadi. Makanya gue bilang kalau itu sampai terjadi, itu baru menarik. Iya, jadi gue teringat lagi sama kata-kata Pak Kang Deddy ya. Jadi nggak mungkin sampai kapanpun kita nggak bakal bisa nemuin siapa pelakunya. Karena di sini aja udah buntu nih. Ya. Sampai ke titik Pak Rudiananya aja udah buntu, udah ketemu. Wah, ini aja udah rumit gitu. Apalagi jadi pelakunya. Untuk menemukan kesaksian sebenarnya aja udah sampai segininya gitu kan. Iya. Contohnya Sampai misalkan banget. sampai orang-orang pada nyabut kesaksiannya di tahun 2016 itu. Sampai kepikiran ini udah jelasan sandiwara gitu kan. Apakah mungkin semua yang kayak kecelakaan atau Membunuh, kayak Koko bilang Eki meninggal bisa jadi settingan gitu kan? Bisa jadi. Itu. Malah ada beberapa dari teman kita yang berkomentar di bawah di video-video kita sebelumnya mengatakan bisa jadi Linda kesurupan juga disetting sama Pak Rudiana. Bisa jadi. Ada teman kita yang ngebahas soal itu tuh. Jadi dia ngomong, jangankan si Aep sama si Dede yang disetting sama Rudiana, bisa jadi juga Linda-Lindanya pun juga disetting suruh kesurupan. Iya. Istilahnya gitu. Gitu loh.
bisa jadi ada juga beberapa orang yang berkomentar berkonspirasi, bisa jadi juga konspirasi film Vina kesurupan itu tuh film Vina tayang di bioskop, terus ada dari kesaksian dari Linda. Bagian dari konspirasi juga. Itu bagian dari konspirasi, emang sengaja dibikin boom begitu, dibikin meledak untuk menutupi kasus-kasus yang sebenarnya besar. Oke. Atau kasus-kasus lain. Iya. Oke. Karena akhirnya kan semua orang mata tertuju pada kasus ini. Iya betul. Hampir semua kasus yang lumayan besar pun juga akhirnya masih kalah gitu ya. Kalah viral gitu. Walaupun naik di berita media banyak. Tetap naik. Cuman maksudnya kalah viral karena pembahasannya pasti masih pembahasan Vina ini nih. Iya. Porsinya masih lebih banyak gitu loh kasarnya. Iya, betul. Jadi katanya sih emang sengaja disetting seperti itu untuk pengalihan isu atau pengalihan kasus lain yang sebetulnya lebih besar masalahnya. Iya. Kalau kasus ini bilang besar juga enggak. Kasus ini mah kasus sepele. Bukan berarti gue masih menyampaikan orang yang meninggal ya. Iya. Bukan ya, mohon maaf ya. Maksudnya kategorinya adalah kasus ini bukan kasus yang rumit. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sorry ya, maksudnya bukan berarti gue menyepelekan atau menggampangkan kasus atas meninggalnya seseorang. Tapi lebih ke kategori kasus ini. Maksudnya kasus ini tuh nggak rumit. Untuk membuka kebenaran tuh nggak rumit sebetulnya. Karena kasus ini tuh kalau kita lihat tuh rangkaian peristiwanya tuh kayaknya tuh sederhana. Iya. Gitu loh. Itu gue bilang sepele kasusnya tuh maksudnya gitu loh. Cuman karena di banyak skenario yang dimainkan, banyak ketidaktransparannya kepolisian dalam menangani kasus ini pada saat itu, ditambah lagi ya kesaksian-kesaksian palsu yang dihadirkan gitu kan, dan hakim dan jaksanya segala macam bla 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 bla, menimbulkanlah sebuah pertanyaan besar yang sampai saat ini tuh belum bisa dijelaskan. Iya. Kenapa belum bisa dijelaskan ya? Karena belum ada statement dari yang bersangkutan, gitu loh. Pak Rudiana didesak sama masyarakat, sama tim kuasa hukum, sama Hotman Paris, sama kuasa hukum terpidana, sama keluarga terpidana juga, sama keluarga korban, salah satunya keluarga Vina ya, minta tolong tuh sama Pak Rudiana, tolonglah Pak, minimal berkata sesuatu, gitu kan? Tidak berani, tidak mau gitu loh untuk muncul. Akhirnya tiba-tiba kucuk. Nongol lah PH-nya TPF lagi. Gue bilang aduh, gue bilang ya ini mah kebaca banget gitu loh. Petanya udah kebaca ya kok ya? Petanya udah kebaca ya? Sebetulnya sih udah kebaca ya, karena dari awal si Peter emang ngomong kan, sebelum dia menyatakan dia kuasa hukumnya si Rudiana, saat dia masih jadi TPF kan, dia sebetulnya tuh udah ada beberapa kisi-kisi yang mengarah ke sana sebetulnya gitu loh. Tambah lagi dia pernah ngomong bahwasan si Rudiana ini kan kerabat dekat. Iya. Gitu kan, gitu, kerabat dekat atau udah kayak sahabat, udah kayak keluarga, ya harus dibela. Karena Rudian ini adalah bagian dari korban katanya kan gitu. Ya, kita lihatlah nanti seperti apa. Iya, terkait apa setelah ini, kayak misalkan kayak Aib misalkan jadi nih cabut laporannya, terus atau terjadi Aib cabut laporan, Pak Rudian ini mau ngapain ya, tergantung di PK nanti kan. Iya. Datang di PK. Tetap aja si Aib pasti salah itu kan. Betul. Kayak si Aib dan itu udah. Tapi kalau menurut gua pribadi sih sebenarnya sih kayaknya Aib nggak bakal mencabut laporan sih. Menurut gua ya. Iya. Nggak punya keberanian di sana lah ya. Bukan masalah punya keberanian kan kalau menurut gua. Tapi kalau gua lihat dari alurnya ini emang sudah disetting Aib ini jadi bantalan. Udah pasti jadi bantalan. Iya, jadi bantalan gitu loh. Aib udah jadi bantalan. Jadi gini loh. Terlepas si Aib ini pernah kerja di sebagian cuci mobil atau apapun itu gitu kan, kita pernah lihat bocoran si Aib ini punya paspor. Oke. Ya kan, berarti kan ini orang bukan orang yang nggak punya pengalaman sama sekali. Iya. Istilahnya gitu loh. Ya kan, bisa jadi dia diterbangkan ke luar negeri, ya kan, atau bisa jadi dia ya namanya untuk menutupi kasus seseorang yang berpangkat, seseorang yang instansi di dalamnya, bisa saja apapun dilakukan demi menutupi kasus ini. Karena salah satu kuncinya menurut gue pribadi benar emang, kalau dia masih mau menyangkal, mentok-mentoknya dia harus buang, cari bantalan, cari kambing hitam, cuci tangan. Mau nggak mau, siapa lagi? Ya Aib, karena Aib yang sampai saat ini belum memberikan kesaksian apapun. Setelah dia memberikan kesaksian saat itu, hilang kan? Udah nggak pernah nongol tuh. Terakhir dia malah memperkuatkan kalau si Peggy itu pelakunya ya kan. Nah, udah emang tugasnya sampai di situ. Habis itu udah hilang dia. Jadi jangan pernah berharap si Aib bisa keluar di media. Menurut gua nggak yakin. Kita coba lihat nanti ke depannya gimana. Benar nggak prediksi gua? Prediksi gua sih kalau dari rangkaiannya sih benar harusnya.
Tapi kalau ternyata si Aib tuh keluar dan mencabut laporan, Iya. kata Kang itu plot twist gue bilang. Kalau gue bilang plot twist berarti artinya sesuatu yang sebetulnya udah hampir nggak mungkin terjadi kalau di dalam pikiran gue ya gitu loh. Cara gue berpikirnya tuh logikanya itu udah hampir nggak mungkin terjadi sih. Jadi kalau itu terjadi itu plot twist buat gue. Skenario terbaiknya adalah emang si Aib itu menjadikan bantalan. Iya betul. Dan Aib bukan yang nggak tahu, dia tahu bisa dijadikan bantalan, dia tahu. Gitu loh. Makanya dia bekerja sama atau dia mungkin dilindungi untuk tidak keluar di media atau di publik. Ya walaupun ujung-ujungnya wah bakal gua yang jadi bantalan ini kan. Iya, mau nggak mau gitu. Tapi ya siapa yang tahu nanti juga kalau orang berpikir gini loh. Bantal-bantal 5-10 tahun juga masyarakat juga udah lupa masalah beginian. Iya. Siapa sih seorang Aib kan gitu kan? Iya, betul. Aib bukan artis besar maksudnya. Iya. Bukan public figure yang semua orang kenang kan, orang taunya kan pada saat kejadian ini doang. Iya. Bener nggak? 5-10 tahun lagi juga orang udah lupa Aib itu siapa kalau nggak diungkit-ungkit gitu loh. Paling penjara 7 tahun lah ya. Penjara 7 tahun dia tuh. Ya, Kalaupun jadi bantalan kan berarti dia masuk penjara dong itu. Ya. Tapi gua nggak yakin sih sejujurnya. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu juga Kalau ya. kata gue sih pasti dekem nih si Aib. Pasti ngedekem. Kalau kata Kang. Iya. Oke. Nanti kita taruhan 1 bungkus rokok. Oke. Kalau Aib keluar, gua beliin Akang rokok. Tapi gue tergantung pihak. Tapi tetap Pengadilannya. Akang yang rugi kalau taruhan. Kenapa? Kalau rokok. Rokok Akang kan murah. Iya ya. Iya gue rugi udah. Jadi kesimpulannya apa, Kang? Ya semua ini tergantung pada pihak pengadilan ya di PK nanti. Jadi siapa yang diberatkan atau siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Dan di antara Aib Parudiana kita nggak tahu siapa yang diberatkan di situ. Betul. Kita lihat aja nanti di PK. Semoga hakimnya nggak masuk angin aja ya. Semoga. Karena emang kita harus akui juga selain Saka Tatal, tersisa terpidana itu kan sudah pernah melanjutkan gerasi. Iya. Yang kita juga sebetulnya tidak tahu atas inisiatif siapa mengajukan gerasi kan gitu kan. Tapi apakah emang itu sengaja dilakukan untuk melemahkan kejadian-kejadian seperti ini? Iya. Kita nggak tahu juga gitu loh. Cuman ya tadi seperti Akang bilang benar, berharapnya hakimnya bisa seperti Pak Hakim Eman ya, bisa bijaksana, tidak masuk angin. Kalau masuk angin dari krokin dulu atau menolak angin gitu kan. Masuk angin dan tanda kutip ya. Intinya tidak ada cerita suap penyuap, tidak ada cerita intervensi dari pihak lain atau pihak luar, tidak ada ceritanya berat sebelah atau istilah kasarnya menjadi kan terpidana ini sebagai titipan. Dulu. Titipan apapun itu. Gitu kan. Nah, berharapnya sih hanya seperti itu sih teman-teman. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi seperti biasanya bagi teman-teman yang suka dengan konten kita, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. catat tuh. Catat. Kalau misalkan ada yang mau bahas konten-konten lain, komen aja di kolom di bawah. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri, sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.